Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini saya akan menanggapi sebuah tayangan yang mana tayangan ini menurut saya wajib disampaikan kepada umat Islam. Kenapa? Karena di video ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang menyesatkan. Di antara salah satunya adalah orang ini berpendapat bahwasanya Al-Quran itu tidak perlu ditafsir. Dan juga orang ini menyalahkan para ulama, para habaib, para ahli tafsir. Dengan berdalih, kita ini sebagai umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, video ini menurut saya harus disampaikan kepada umat Islam. Karena kenapa? Kalau video ini tidak disampaikan dan tidak diluruskan, yang ditakutkan adalah saudara kita yang masih kecil, adik-adik kita yang masih belum pernah mengenyam pendidikan agama, takut menonton video ini, akhirnya mengikuti orang-orang yang menyesatkan ini. Seperti apa? Mari kita tonton bersama-sama. Di YouTube saya ada yang komen, kalau tidak ada buku tafsir, lalu bagaimana kita memahami Al-Quran, katanya. Siapa yang menafsirkan Al-Quran? Saya jawab sedikit. Ulama itu tugasnya mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah, mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah. Terus ulama itu penerus para nabi dan rasul, bukan menafsirkan Al-Quran. Soalnya Rasulullah pun tidak pernah, yang saya tahu Rasulullah itu tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Itu sih jawaban saya pribadi. Terus jawaban saya selanjutnya, saya kasih tahu Al-Quran itu tidak butuh ditafsirkan karena sudah sangat jelas. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Apanya yang mau ditafsirkan di sini? Ini menurut pendapat saya, Al-Quran itu tidak butuh ditafsirkan karena sudah sangat jelas. Itu menurut saya pribadi. Jadi dari poin pertama ini, orang ini mengatakan bahwasanya ulama itu adalah penerus Nabi. Benar. Cuman orang ini mengatakan bahwasanya ulama itu bukan untuk menafsirkan Al-Quran, katanya. Jadi dari sini orang ini sudah salah. Ini perlu diluruskan agar adik-adik kita, saudara kita yang masih belum pernah atau masih baru mengenyam pendidikan agama biar tidak ikut tersesat. Melihat dari pemikiran orang ini, rasanya orang ini belajarnya hanyalah di media sosial atau
mirip-mirip dengan apa yang diajarkan oleh Wahabi. Jadi kita ini harus berhati-hati. Ya mungkin kebetulan saya di sini ada 2 bintang tamu. Bintang tamu deh kita pakai. Coba tertera Al-Quran itu sudah sangat terang dan jelas. Kakak, bagaimana Bang, gimana menurut Bang Sapar, Al-Quran itu apakah butuh ditafsirkan atau tidak? Bahkan ada di surat Al-Baqarah ayat 2 kalau nggak salah. Di sana sudah tertera Al-Quran itu sudah sangat terang dan jelas, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, petunjuk bagi Ya. Ya. kitab Al-Quran ini. Oh ya, surat Tidak ada Al-Baqarah. keraguan. Oh ya, surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tidak ada keraguan, sudah terang dan jelas. Terus Jadi orang ini mengatakan harus kembali kepada Al-Quran dan tidak harus mengikuti tafsir Al-Quran, tidak harus belajar tafsir Al-Quran dan sebagainya, berlandaskan ayat yang telah disebutkan tadi, yaitu pertama surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu memang sudah tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi. Artinya Al-Quran ini memang sudah benar. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi berlandaskan ayat yang 2 ini, orang ini sudah berkesimpulan bahwasanya orang Islam itu tidak perlu belajar tafsir. Inilah kesalahan mereka. Karena ayat tersebut memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena ayat di dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Ada muhkamat, ada mutasyabihat, dan lain-lainnya. Jadi, melihat dari pemikiran orang ini memang belajar dari terjemahan. Hanya belajar membaca lewat Al-Quran terjemahan. Mungkin didukung dengan melihat video di YouTube yang sering menonton videonya para Wahabi. Kurang lebihnya seperti itu orang ini rasanya. Nah, terus kenapa kita harus beralih ke kitab tafsir? Sedangkan perjalanan misalkan Ibnu Katsir dengan si A, si B, si C pasti berbeda. apakah kembali ke pertanyaan awal, apakah Al-Quran ini butuh tafsir atau tidak? Tidak. Kira-kira kalau Mbak Kakak mungkin Ya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat kita semua teman-teman yang baru masih belajar, memang ada banyak sekali pemahaman-pemahaman kita di dalam Al-Quran, terutama untuk kita-kita yang merasa sudah bisa istilahnya menafsirkan Al-Quran secara langsung. Bagi kita itu sangatlah tidak ada kendala, tetapi ada beberapa memang kasus teman-teman yang saya temui merasa sangat kewalahan, bahkan merasa Al-Quran itu, mereka itu sangat takut untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri.
Nah, apa masalahnya juga saya tidak tahu, padahal seperti yang dijelaskan tadi dari saudara-saudara saya sebelumnya, di Al-Quran sendiri sudah menjelaskan dirinya dari surat Al-Baqarah ayat 2, dan di surat Al-Fatihah sendiri yang dibacakan tadi itu juga sudah sangat jelas bahwa segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Ya, segala puji hanya bagi Allah Tuhan. hanya bagi Allah. Sebenarnya yang membuat kita tidak jelas di sini itu hanya prasangka-prasangka kita yang merasa tidak mampu, dan ini menurut saya ya, menurut saya. Dan memang dari pemahaman kita kan selama ini, ya pemahaman kita, dan kemudian agama-agama warisan yang istilahnya agama nenek moyang, paham-paham yang belum kita temui, sehingga itulah yang membuat langkah kita untuk merasa berat menafsirkan, menerima tafsir Al-Quran ini secara langsung. Ketakutan, kenapa ada ketakutan? Di situ saya juga tidak tahu. Kebanyakan itu yang terjadi di beberapa teman. Mohon maaf, ini saya sering. Ya, itu Iya. itu memang benar. Ada beberapa ketakutan masyarakat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran Ya, langsung seolah-olah mereka merasa akan tersesat. Ya, itu Dan karena itu tadi, ulama. ya, Karena di sebagian besar kayak tuan guru, ustadz yang sebenarnya mereka belum paham, tetapi sekedar ikut-ikutan mungkin dalam beragama. Jangan mempelajari Al-Quran langsung tanpa melalui guru, katanya. tanpa menguasai ilmu-ilmu ini. Ya, jangan menafsirkan Al-Quran tanpa melalui jangan mempelajari Al-Quran langsung tanpa ada guru, katanya. Ya. Nanti tersesat. Di sini tadi orang ini mengatakan bahwasanya banyak para ustadz itu ikut-ikutan saja, katanya. Jadi kalau semuanya itu tidak mengikuti dari guru, sedangkan kita ini dilahirkan ke dunia ini bukan langsung tahu, makanya kita ini diperintahkan untuk belajar. Mulai kapan dan sampai kapan? Mulai kita dilahirkan sampai kita ini diwafatkan. Tujuannya apa? Ya kita ini biar tahu. Apalagi masalah Al-Quran. Masalah Al-Quran ini memang harus belajar kepada ahlinya. Kepada para ulama yang ahli dalam bidang Al-Quran. Jangankan masalah memahami isinya. Mempelajari cara membaca Al-Quran saja kita harus belajar. Jadi orang ini jangan sok-sok mengatakan tidak harus belajar kepada guru, kepada ulama. Anda ini belajar membaca saja tentunya masih belajar sama guru Anda. Apalagi untuk menjelaskan tentang isi Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemahan. Jadi di sini pun ini orang sudah ngawur. Bahwasanya dibilang ulama-ulama sekarang ini, ustaz-ustaz sekarang ini banyak atau dikatakan hanya karena ikut-ikutan, kata orang ini. Terus jangan menafsirkan Al-Quran kalau belum menguasai ilmu tertentu, katanya. Itu yang membuat kita takut sebenarnya. Seolah-olah Ya. kalau kita mau mempelajari Al-Quran itu harus ada tahapan-tahapan, Ya. harus ada proses-proses, padahal jelas tadi dibacakan ayatnya. Sebenarnya itu sih fitnah, menurut saya itu fitnah. Ya, ya. Fitnah dari iblis. Soalnya
hadisnya pun tidak ada larangan untuk mengartikan Al-Quran ini, kecuali begini kata hadisnya, jangan kau menyampaikan Al-Quran di luar yang kita ketahui, mungkin Ya, maksudnya. itu di luar paham ya, di luar kemampuan kita. Saya juga masih menunggu apakah benar ada hadis yang melarang menafsir. Ini kan Al-Quran. Apakah Allah itu bodoh jadinya? Kalau Al-Quran ini turun dipelajari sama manusia tanpa guru, pasti akan tersesat jadinya kan kalau begitu katanya. Ya, kebanyakan di luar sana mengartikan seperti itu dan sulit sekali menerima Al-Quran secara langsung. Astagfirullahaladzim, gerombolan orang-orang bodoh, orang otak zong. Inilah kalau belajar tanpa guru. Hanya membaca terjemahan dengan YouTube, akhirnya ya seperti ini. Makanya marilah kita, saudara kita, anak cucu kita, jangan sampai tersesatkan oleh orang-orang seperti ini. Jadikan orang seperti ini sebagai pelajaran dalam keluarga kita. Masalah pemikiran mereka ini, silahkan kali antum semuanya komen di kolom komentar. Bagaimana tanggapan antum semua? Silahkan komen. Dan seharusnya orang ini diapakan? Bagaimana? Menurut informasi orang ini sudah diproses di pihak yang berwajib katanya sudah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberi atau sebagai pelajaran bagi kita dan juga saudara kita yang masih belum tahu dalam bidang ilmu agama. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.